untuk apa ini semua kita ramu, kita racik? Nggak ada yang lain kecuali kita kepengen kita jadi sebuah masyarakat yang memiliki peradaban yang mulia. Dan ini bolak-balik diomongin, tapi maafin gitu, kita nggak kebayang gitu dalam keadaan yang sekarang peradaban kita kayak gimana. Ini belum bisa kita bayangin satu peradaban dengan satu rumus namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi ketika kita memiliki sebuah negeri yang bukan hanya gemah ripah loh jinawi, tapi hukum di sana tegak, keadilan, kesejahteraan, kebahagiaan, kesamaan, harkat, kemuliaan, marwah, dan lain sebagainya, itu semua ada. Nah, itu nggak bisa dimimpiin kecuali kita dalam rentang waktu mulai hari ini ke masa tersebut yang dibimbing oleh nubuah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita ada di sini, nubuah ada di sana, nun jauh di sana kita nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Mbak Nani, Mbak Nadia, Kang Tata, dan semua teman-teman diaspora yang hadir, FTA ini luar biasa, FTA, komunitas gagasan masa depan. Saya berikan apresiasi lebih dulu, karena memang kita harus membangun narasi-narasi baru untuk kehidupan kita. Dan salut pada FTA yang sudah berhasil mengundang banyak orang berpengaruh, orang besar ya, di secara tokoh-tokoh nasional juga dalam waktu yang sangat singkat, baru dari bulan Februari. Izinkan saya untuk setelah kita bersolat dulu pada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, saya ingin menyapa dulu selain dari teman-teman diaspora, ada Mbak Ova, Mbak Nadia, dan teman-teman lain. Saya kepengen berterima kasih kepada teman-teman yang hadir dan menonton. Ini ada dari Gerakan Ibu Negeri, dari Syarikat Muslimah Indonesia, juga dari teman-teman yang ada di Depok, ya. Ada juga Mas Subhan nih, di kandidat dari Partai Gelora, juga dari Ulama Darun Najah ya, Ustadz Harir, juga Next Leaders di 18 provinsi juga. Saya kepingin juga menyapa teman-teman di Kampung Bayam. Jadi khusus ini sebenarnya teman-teman yang dalam keadaan yang sangat minim ya, kehidupan yang di bawah standar ya, dalam keadaan sangat nggak enak lah ya, udah kumuh, miskin ya, nggak bisa mengakses apa-apa, tapi malam hari ini mereka nonton bareng sambil makan kerang. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Selain itu ada BMOIW juga dari Al-Irsyad, Lira, BKMT, dan semua teman-teman. Dan bil khusus saya senang sekali ingin saya sampaikan karena ketemu lagi sama kakak saya, Mbak Tika Bisono. Alhamdulillah. Jadi saya ngobrol-ngobrol sama Mbak Nadia, gitu Mbak Nani ya, dan teman-teman semuanya. Obrolan saya renungkan dari kedalaman hati saya. Sejujurnya kita ini sebagai orang tua, bolak-balik kita selalu bilang di banyak pertemuan, banyak seminar, kita bilang kita nggak pernah belajar jadi orang tua. Ini kalimat ini diulang oleh guru sekaligus sahabat saya Ibu Eli Risman Nusa yang psikolog dan memang mengenalkan parenting pertama kali. Terima kasih Bu Eli Risman, kakak. Kita nggak pernah belajar atau kita nggak sekolah jadi orang tua. Tapi kan sekarang sarana belajar seperti Zoom ini, walaupun kita pandemik seperti ini, kita tetap bisa belajar. Nah, saya kepengen kita melihat dimanapun kita berada, apa di Amerika, di Eropa, di Indonesia, di Australia, teman-teman mungkin ada yang dari Australia yang juga menyimak, dimanapun kita berada, apapun profesi kita, ya, kemudian dari ras apapun kita, dari kultur manapun kita, ada dua hal. Ketika kita seorang Muslim, ya, dan ketika kita orang tua, maka saya berharap, ya, gitu. Kalau katanya ini kan komunitas gagasan, saya berharap gagasan ini bisa kita punya bareng-bareng, sama-sama, ya. Gagasan apa itu, gitu?
gagasan untuk memiliki satu framework yang sama. Kira-kira gitu. Bayangan saya kepada Mbak Nadia adalah, Mbak Nadia, kalau kita duduk sebagai seorang Muslim, orang Indonesia, kemudian kita melihat ya produk generasi yang ada hari ini, kemudian produk yang ada pada masa kegemilangan sejarah agama kita Islam, dan produk yang ada selama kita memiliki pengalaman kesejarahan yang sama sebagai bangsa, gitu kira-kira, maka kita punya tawaran ke depan. Nah, apakah kita udah ngebayangin di depan itu anak cucu kita seperti apa, gitu? Kedengaran baik? Ya, halo? Ada masalah? Enggak, go ahead. Baik. Maka saya memilih kata ini. Saya memilih kata ini yang ingin saya terangkan sedikit. Kenapa saya memilih nubuah? Nubuah itu kan dari naba. Naba itu berita gitu ya Kang Tata ya. Berita. Kalau berita tersebut ya disampaikan oleh, misalnya saya bisa jadi zaman sekarang kita bilang hoax ya, beritanya nggak benar gitu kan. Tapi kalau nubuah dengan kapasitas kenabian Rasulullah Muhammad SAW ini tidak kaleng-kaleng, ini nggak main-main gitu. Jadi setiap kata yang keluar dari mulut beliau yang mulia itu bermakna. Kalau dia ke masa depan berarti dia memberikan kepada kita proyeksi akan sesuatu di depan sana, dan ini sudah dibuktikan oleh sejarah dan tercatat. Nanti kita bahas berikutnya. Tapi ini kata nubuah itu sendiri bukan ramalan kayak orang ramal-ramal, bukan. Dia merupakan kapasitas kenabian yang jika diucapkan dalam kapasitas tersebut dia menjadi satu kebenaran, gitu, yang harus diproses tentu oleh kita. Nah, jadi kembali kita sebagai orang tua ini kita ada di lintasan sejarah. Ya, ketika kita sudah melewati sejarah mulai katakanlah dari masa Islam kita, mulai Islam pertama kali diturunkan atau syariat itu diturunkan setelah ada syariat Yahudi, ada syariat Nasrani, kemudian syariat Islam, ya, yang menyempurnakan semua syariat. Maka kita juga harus melihat kedirian kita sebagai seorang bangsa ya Indonesia. Untuk apa ini semua kita ramu, kita racik? Nggak ada yang lain kecuali kita kepengen kita jadi sebuah masyarakat yang memiliki peradaban yang mulia. Dan ini bolak-balik diomongin, tapi maafin gitu, kita nggak kebayang gitu dalam keadaan yang sekarang peradaban kita kayak gimana. Ini belum bisa kita bayangin satu peradaban dengan satu rumus namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi ketika kita memiliki sebuah negeri yang bukan hanya gemah ripah loh jinawi, tapi hukum di sana tegak, keadilan, kesejahteraan, kebahagiaan, kesamaan, harkat, kemuliaan, marwah, dan lain sebagainya, itu semua ada. Nah, itu nggak bisa dimimpiin kecuali kita dalam rentang waktu mulai hari ini ke masa tersebut yang dibimbing oleh nubuah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita ada di sini, nubuah ada di sana, jauh di sana, kita nggak tahu berapa ribu tahun lagi atau berapa puluh tahun lagi atau kapan, kita juga nggak berhak untuk tahu karena itu sudah merupakan keterbatasan kita. Tapi Allah sudah tahu. Nah, tapi kita harus berdiri sebagai seorang tua gitu, bapak dan ibu dan calon bapak dan calon ibu yang memiliki framework yang saya harapkan kita sama, frameworknya sama gitu, sehingga buah langkah kita menjadi saling bermiripan dan mudah mengkomunikasikannya kayak gitu. Apa sih pentingnya memikirkan sebuah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang kekayaan alamnya kan kekayaan alamnya itu diperuntukkan bagi kemaslahatan ya, sehingga tidak ada lagi rakyat yang miskin ya kan, seperti Kampung Bayam. Halo teman-teman Kampung Bayam, ya sabar ya, mudah-mudahan insyaallah para pemimpin melihat keberadaan teman-teman yang ada di paling bawah dan terus mau memberikan hak-hak teman-teman ya. Relokasi yang sekarang masih belum juga dijanjikan tapi belum terwujud. Ya, sabar tapi terus bekerja. Nah,
kepentingannya apa? Kepentingannya adalah untuk tadi ya, kita harus punya sesuatu. Kalau sifat manusiawi itu kan kita ingin sesuatu yang prestatif. Kalau udah baik, kita selalu ingin bertambah baik, dan itu adalah nature ya, yang sudah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada nature, yaitu manusia diberikan ahsan takwim, segalanya terbaik ya. Manusia diberikan rupa yang terbaik, dan tinggal kita nanti apakah kita bisa menjadi orang-orang yang terbaik gitu kan, generasi yang terbaik yang kemudian membuat state yang terbaik dengan sistem yang terbaik. Nah itu, tapi harus ada orang-orang yang terbaik itu. Sampai sini mudah-mudahan sepakat. Teman-teman sepakat bahwa kita harus meyakini ada nubuah, di mana Rasulullah Muhammad SAW mengatakan akan ada generasi yang lebih baik daripada generasi sahabat. Pada hari itu, sedang duduk-duduk bersama para sahabat, dan kemudian Rasulullah mengatakan, aku merindukan mereka. Saya kalau menceritakan ini suka haru. Aku merindukan mereka. Siapa mereka? Kata para sahabat. Dan Rasul mengatakan bahwa, bukankah kami orang yang paling dekat dengan engkau ya Rasulullah? Kami berjuang bersamamu, kami duduk bersamamu, kami makan bersamamu, kami tidak pernah tidak bersama engkau. Tapi Rasulullah menunduk dan kemudian mengatakan, aku merindukan mereka. Mereka tidak pernah mendengar kalimatku, mereka tidak pernah duduk bersamaku, tetapi mereka mencintaiku dan mereka menjalankan sunnah-sunnahku. Dan mereka adalah generasi yang lebih baik daripada generasi yang ada hari ini. Ini kalimat bukan kaleng-kaleng. Ini adalah kalimat yang benar, kalimat yang datang dari mulut Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kita lihat bersama. Saya minta tolong dibukakan slide saya. Tolong boleh dibukakan slide saya yang orang muda di puncak bakat mereka di era Nabi dan kejayaan Islam. Saya harus bergerak cepat waktunya. Saya akan selesaikan 10. Udah ada? Bisa? Oke, kalau belum nggak apa-apa. Tapi saya ingin menggambarkan apa yang Nabi sebagai orang tua, kira-kira gitu, yang Nabi lakukan sebagai orang tua kepada anak-anak sahabat atau anak-anak yang berada dalam pengasuhan beliau. Kan kita kan orang tua dari anak-anak kita. Lalu kalau kita mau mencontoh adanya sebuah generasi yang gemilang, yang kemarin itu gemilang luar biasa. Apa gemilangnya? Peradabannya sangat mulia, luar biasa. Nah ini harus dipelajarin, harus ada mau upaya untuk mengenali generasi yang kemarin. Karena kita harus punya frame yang tadi saya bilang, satu frame yang sama. Nah kita coba lihat, kita petik ya, 3 diantaranya. Ya, seorang pemuda, saya sangat merindukan pemuda ini, namanya Mus'ab bin Umair. Ya, saya tulis di sini, nanti teman-teman bisa memilikinya. Tapi gini, di dalam sirah ini dikatakan, aku tidak pernah melihat seorang pun di Mekah yang lebih rapi rambutnya, paling bagus pakaiannya, dan paling banyak diberi kenikmatan selain dari Mus'ab bin Umair. Ini anak orang kaya, yang kalau jalan jubahnya itu geleser. Kata Rasulullah, kalau dia suka sama anak gadis, siapapun saja tidak akan pernah dia menolak. Tapi ketika kemudian dia mendapatkan hidayah, dia keluar dari kemapanannya, dan kemudian dia masuk ke dalam barisannya Rasulullah yang notabene adalah terdiskriminasi, juga mengalami banyak penindasan, penganiayaan, dan seterusnya. Maka dia menjadi seorang pemuda yang dikatakan di sini, suatu hari kami duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid. Lalu muncullah Mus'ab bin Umair mengenakan kain burdah yang kasar dan dengan tambalan. Ketika Rasulullah melihatnya, beliau menangis, teringat akan kenikmatan yang ia dapatkan dahulu sebelum masuk Islam. Jadi Rasulullah melihat anak muda ini. Ini anak muda umurnya baru 18-19 tahun. Mus'ab diutus Nabi untuk berdakwah ke Madinah, dan dengan kemampuan serta izin Allah, dari awalnya hanya 12 orang muslim di sana, dia berhasil menyebarkan Islam pada begitu banyak orang di Madinah, dan sebagian riwayat mengatakan seluruh Madinah. Ia syahid pada perang Uhud sebagai pembawa bendera terakhir, dan ketika kedua tangannya itu putus, ia tidak menyerahkan bendera Islam itu kepada musuh. Jadi dia gugur bersama paman Hamzah dan dikuburkan berdekatan. Kalau siapa yang pernah pergi ke Uhud, kalau melihat
ada batu yang di sebelah Paman Hamzah itulah Musyab. Anak muda yang disebut sebagai pangeran surga ini baru berumur hanya sekitar 18, 19, 20 tahun saja. Tolong dikoreksi kalau saya salah. Kemudian kita lihat lagi profil anak muda yang berada di genggaman pengasuhannya Rasulullah. Namanya Usamah bin Zaid. Siapa itu? Usamah bin Zaid ditunjuk sebagai panglima perang untuk salah satu pertempuran di perbatasan Syam. Dan beberapa sahabat protes. Rasulullah kemudian berkata, "Wahai manusia, aku mendengar pembicaraan mengenai pengangkatan Usamah. Demi Allah, seandainya kalian menyaksikan kepemimpinannya, berarti kalian menyaksikan juga kepemimpinan ayahnya." Ayahnya adalah Zaid bin Haritsah, anak angkat Rasulullah. Demi Allah, ya, Zaid sangat pantas memegang pimpinan. Begitu pula dengan putranya Usamah. Ini terkenal, jenderal umur 19 tahun, 18-19 tahun, dan bukan jenderal kaleng-kaleng. Dia bersama pasukannya bergerak cepat dan berhasil menaklukkan wilayah Wadil Qura, ya, dengan strategi perang yang sangat matang, dan demikianlah dikisahkan dia kemudian mencapai kemenangan. Saya ingin persingkat, ya. Sebenarnya ada 3. Satu lagi adalah Anas bin Malik, juga dalam pengasuhan Rasulullah. Tapi secara umum saya ingin mengatakan bahwa Nabi sebagai orang tua itu memberikan tanggung jawab kepada seorang anak muda. Isu ini penting ya, karena ada hal besar yang diurus oleh anak muda, tetapi anak mudanya juga memang bisa dan mampu dan punya kapasitas untuk itu. Nah, bagaimana ini bisa terjadi pada anak-anak kita gitu kan? Dan anak muda itu juga yang kedua, aspek yang kedua, anak muda itu bisa memiliki karakter dan iman yang kuat, tidak usah menunggu sampai tua gitu. Nggak usah nunggu udah bau tanah baru terus dia jadi beriman, enggak. Tapi dari muda udah bisa beriman. Nah, ini gimana? Gimana pendidikan kita sehingga bisa menghasilkan anak muda yang kayak begitu. Nah, saya makanya jadi kepingin sekali teman-teman juga membaca ini. Ya, ini ada satu buku yang ditulis oleh Felix Yao. Tadi saya baru jagongan sama Pak Ustadz Felix Yao. Jadi Muhammad Al-Fatih 1453 ini adalah anak muda yang berumur hanya 20 tahunan saja, tetapi ini geger dunia karena apa? Dia menaklukkan sebuah negeri yang berjaya 3000 tahun. Romawi, tahun Romawi Barat sudah ditaklukkan, tetapi Romawi Timur pada hari itu berada di dalam, ini seru banget, ada bukunya dan ada filmnya. Jadi saya kepingin juga memperlihatkan apa faktor-faktor yang menjadikan anak-anak muda ini fenomenal dan hebat. Dan kita rindu anak-anak muda yang fenomenal dan hebat seperti ini, bukan? Apa yang menyebabkan Al-Fatih berjaya? Kita bisa lihat, ganti slide-nya, Mas. Ganti slide-nya ke Al-Fatih. Ya, Al-Fatih berjaya. Kita lihat sama-sama ya. Al-Fatih itu dikelilingi, ayahnya kan Raja Murad II. Jadi Al-Fatih ini punya ayah namanya Murad II. Murad II ini memang sudah membawa nubuah baginda Rasulullah SAW, mulai dari ayah-ayahnya, dari Sultan Bayazid, dari sultan-sultan sebelumnya, Ottoman. Dan jatuhlah kepada dia. Dan ayahnya, Sultan Murad II ini, memberikan kepada dia pendidikan yang terbaik. Dengan memberikan ulama-ulama terbaik pada zamannya untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari fiqh Islam, ilmu fikih, bahasa, astronomi, matematika, kimia, sama kan? Kayak kita kan, anak kita kirim ke sekolah kan, sama nah, ibaratnya. Lalu, tapi ditambahkan dengan pelajaran karakter, watak yang hebat dari ulama tersebut. Ya, 2 ulama yang tidak mengistimewakan dia, tetapi benar-benar bisa menegur. Al-Fatih sebagai anak raja tidak dibedakan, ya, nggak ada status, nggak ada feodal di sini, nggak ada, ya sama aja. Ya, kemudian dia tumbuh, nah ini penting, dia tumbuh dengan kisah-kisah hebat. Nah ini dia, saya tumbuh dari ibu saya dengan kisah-kisah Rasulullah, dibacakan oleh ibu saya waktu kecil sampai saya nangis gitu pada hari itu, dan saya mengingat gitu afeksi yang disasar. Sehingga kognisinya juga menjadi baik. Artinya saya juga anak yang pinter di sekolah dulu karena sering didongengin, sering diceritain sama almarhum mama. Kita lihat ya, Al-Fatih tumbuh dengan kisah-kisah sahabat Umar, Khalid bin Walid, Abu Ubaidah, dan seterusnya. Sahabat-sahabat yang Bilal bin Rabah, yang keseluruhannya itu memberikan kepada dia energi yang luar biasa. Nah, dia terkenal dengan sebagai Sultan Mehmed II ya. Mehmed II ini nanti saya akan sampai kepada keberpakatan sebetulnya. Yang ingin saya sampaikan adalah lihat
frame besar ya, bagaimana orang-orang hebat, anak-anak muda itu hebat di masa lalu kita lihat anak kita. Mehmet II, nonton deh filmnya dan baca bukunya. Bayangin, satu orang anak muda bisa bahasa Prancis, Yunani, Serbia, Hebrew, Latin, ya. Dia punya wawasan matematika yang bagus, dia suka strategi perang. Dia umur 21 tahun sudah dapat memimpin pasukan, umur 6 tahun atau 7 tahun dia sudah duduk sebagai gubernur, ya. Dan ini yang istimewa, Tolong teman-teman semua kita setujuin dulu, ya. Ini saya pegang dua hal ini, dua buku ini. Tidak sekalipun Mehmet, ya, Sultan Al-Fatih namanya Mehmet II ini, tidak sekalipun pernah melewatkan sholat malam dan sholat rawatib sampai beliau wafat. Ini dahsyat sekali. Ada kisahnya ketika dia sedang memimpin, dia tanyakan siapa yang tidak melakukan sholat, yang pernah bolos mulai dari waktu balik sampai sekarang, siapa yang pernah meninggalkan sholat wajib, maka dia duduk, dia tidak berdiri lagi. Dan itu dia tanya sampai ke sholat rawatib, sampai sholat tahajud. Dan dia tidak pernah masbuk itu terlambat dalam sholat jamaah. Dan dia hafal Al-Quran. Ya, ini saya sedih ya sebagai orang tua karena saya belum bisa menghasilkan anak yang hafal Quran. Saya kira kita kalau udah punya anak hafal Quran luar biasa. Dia hafal Quran dan dia bisa segala bahasa. Dan dia juga seorang pecinta dan pengkoleksi seni, artinya dia punya cita rasa seni yang sangat tinggi. Lengkap dalam dirinya, gitu ya, bisa strategi perang. Kalau baca buku ini, kita akan kagum bagaimana anak umur 21 tahun bisa membuat benteng yang berjalan. Nggak ada benteng yang paling menakutkan kecuali benteng itu menyerang ke depan. Dan dia memutar kapal, ya, jadi dia tidak menyerang dengan kebiasaan orang-orang menyerang dengan kapal di lautan, tapi dia mengangkat kapal itu melewati bukit. Jadi kapal-kapal besar itu dilayarkan di bukit untuk memutar dari Selat Bosporus yang memiliki galangan-galangan yang besar. Saya sangat senang dengan figur atau tokoh, dan bukan saya saja, tapi banyak orang. Nah, kenapa dia bisa seperti ini? Karena dia dibesarkan dengan keyakinan nubuah, gitu. Jadi teman-teman semuanya jangan tinggalkanlah ya zikir pagi dan zikir petang anak kita. Jangan tinggalkanlah Al-Quran di dalam kehidupan kita. Ini adalah hal yang utama. Nah, teman-teman semuanya, saya sebetulnya ini gambaran besar dari kejayaan dari orang-orang muda yang memimpin dunia pada hari itu. Kemudian untuk di Indonesia, saya lewatkan saja karena kita punya waktu, saya tinggal sedikit lagi, mungkin tinggal 5 menit lagi, saya lewatkan saja. Ya, orang muda dalam sejarah Indonesia, nggak apa-apa, nanti dibaca aja ya, karena memang kita cuma lihat aja wajah-wajahnya mereka bukan orang tua, lihat. Mereka yang membawa perubahan itu adalah orang-orang muda di negeri kita, gitu. Nah, sekarang apa kabar anak-anak kita ke depan ini? Apakah kita memang mempercayai bahwa akan ada generasi yang lebih baik dari anak cucu kita, dari cucu-cucu kita? Nah, terus kita perannya apa? Peran kita yang paling progresif apa? Nah, itu. Jadi ganti klik berikutnya. Saya agak ingin coba sampai di sini. Baik, teman-teman semuanya, saya menamakan ini sebagai pengasuhan yang progresif. Nggak ada yang baru. Ibu Eli Risman Musa, Ibu Rustika Tamrin sedang menyaksikan, dan banyak para guru di sini juga yang sangat menguasai ya ilmu pengasuhan lebih baik daripada saya pastinya, karena saya hanyalah seorang yang belajar di tengah jalan. Tapi saya punya semangat ini yang luar biasa ya, yang ingin melihat bahwa hidup kita ini harus melanjutkan nubuahnya Rasulullah Muhammad SAW dengan memberikan kontribusi progresif. Apa yang saya maksud dengan satu perubahan berikutnya next. Saya ingin kita itu berubah, gitu. Saya kepingin kita berubah. Kalau kita kemarin bilang anak kita atau diri kita deh ya, Mbak Tika tadi kan kerja di perusahaan besar. Ini semuanya anak saya yang lulus di sekolah di ekonomi itu juga
Keponakan saya yang baru pulang dari Belanda, sepupu saya, semuanya berpikiran kalau dapat pekerjaan di perusahaan besar itu adalah sukses. Kalau sudah 2 digit itu sukses. Kalau ini, nah paradigma ini, maafkan, saya bilang paradigma ini menyesatkan. Kenapa? Karena nggak akan berguna lagi itu ketika nanti kita hadapi sesuatu. Ketika anak kita ternyata ya dalam capaian kehebatannya dia kosong apanya? Kosong jiwanya. Kosong apa? Kosong nilainya. Kosong nilai hidupnya. Akhirnya dia hebat secara material, tapi dia tidak hebat. Dan ini banyak sekali jumlahnya. Dan harus kita akuin itu ada di sekitar. Karena itu sukses atau berhasil itu mesti kita recoding lagi. Harus kita robah. Yang namanya sukses atau berhasil itu bukan capaian-capaian material. Bukan yang tangible. Tetapi justru yang intangible. Anak kita harus kita akui kesuksesannya. Kalau dia bisa santun, dia bisa berakhlak, dia bisa mulia, dia bisa memaafkan. Bayangin, itu nggak ada di dalam kamus kita selama ini, bukan? Bagaimana sukses kalau anak kita rapotnya bagus, kalau dia IP-nya tinggi. Semua itu membuat kita semua sedunia ini kita jadi mengikuti paham itu. Kalau anak kita itu kurang nilai mata pelajarannya, kita gelisah. Tapi kita nggak gelisah kalau anak kita nggak bisa berwajah baik kepada kita. Hal sederhana, dia nggak bisa memaafkan saudaranya, dia nggak bisa berembuk untuk hal yang berbagi, empati. Ya, kita juga harus merubah paradigma kita untuk senang atau bahagia. Senang itu apa? Oh, nonton film. Oh, jalan-jalan, pergi ke luar negeri. Wah, semua itu kesenangan. Kesenangan kah itu? Bukan. Senang adalah ketika anak kita, itu dia merasa, ketika dia menyebutkan, Fabima, Fa'idha sa'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sampai tetes air matanya itu. Atau dia bisa merasakan, ya Allah, Engkau dekat sekali. Itu adalah perasaan senang yang sejati itu yang dikejar sama orang tua. Bukan senang-senang yang, oh dapat hadiah, ulang tahun dapat hadiah. Tapi dia tidak senang ketika dia jauh. Dia tidak merasa ada musibah ketika dia tidak pernah merasa dekat dengan Tuhan. Ya. Dan kita juga harus melihat, ada satu lagi yaitu pandangan kita terhadap keselamatan. Kita selalu memikirkan rumah kita kunci, tapi kita nggak memikirkan apakah anak-anak kita ini bisa selamat. Bukan hanya di dunia, tapi selamat sampai akhirat nanti. Apakah kita sudah membuat anak-anak kita sendiri pada jalan itu dia yakin. Nah, inilah yang menjadi tujuan dari doa kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Anak kita supaya jadi pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Tapi ke aspek sukses, senang, bahagia, selamat, itu mesti kita dobrak, mesti kita hancurkan dari kepala kita yang lama, harus kita ganti dengan yang baru. Nah, untuk itu, maka saya banyak merenungkan beberapa tahun sama Pak Lendo. Halo Mas Lendo Novo, beliau adalah orang yang hebat. Saya merenungkan, ya Allah, lalu saya praktekkan lah. Makanya saya bilang saya praktekkan kepada anak saya dari dini. Apa sih sebenarnya fakila itu yang disebutkan di dalam Al-Quran? Yaitu kemampuan. Apa sih? Misteri apa? Makanya saya bilang harta karun. Oh, rupanya passion ini ada perbedaannya. Orang sekarang itu menganggap passion itu dianggap bakat, dianggap sederhana, dianggap senang-senang aja, ekstrakurikuler kalau di sekolah. Padahal dia adalah jalan hidup. Dia adalah ketertarikan seseorang kepada sesuatu mulai dari kecilnya dan dia tidak pernah bosan dan kemudian dia bisa inovatif di situ dan dia menemukan tidak pernah bosan di sana sehingga dia sibuk untuk hal tersebut dan mendatangkan uang pada dia. Lalu kita melengkapkan dia dengan kemampuan dia berdagang dan dia menjadi besar, dia menjadi hebat di sana dan dia mengisi pos-pos, semua pos-pos penting yang dibutuhkan oleh sebuah state atau negara atau masyarakat. Nah, ini yang belakangan saya dengar pemerintah, alhamdulillah, membuat anak-anak mendaftar di tempat
RW atau kelurahan, memang mengagetkan. Tetapi sesungguhnya kalau para pendidik tahu ini adalah pembinaan sesuai, anak nggak perlu sekolah jauh. Dan karena apa? Supaya nanti dia dapat mengembangkan minat-minatnya dia, minat, bakat, dan keterampilannya. Wah, saya udah lewat waktu. Terakhir saya ingin menyampaikan, bisa dibaca ya di anunya, tapi saya ingin ke slide yang terakhir. Nanti boleh diminta aja ya. Ini ada ringkasan paradigma bagaimana pandangan kita terhadap hobi, bagaimana formalis yang klasikal untuk berbeda dengan yang individual ya. Intinya akhirnya saya ingin mengatakan, teman-teman semuanya, ketika kita mendapatkan seorang bayi dalam genggam pelukan kita, dan bayi itu kemudian kita berikan dia nama, kita harus memberikan kepada dia ya seluruh framework yang telah kita miliki. Di sana ada kesejarahan kejayaan Islam, di mana di sana ada contoh-contoh terbaik dan kemudian kita pelajari. Di situ juga ada kesejarahan dalam konteks kita sebagai bangsa, berbangsa, bernegara. Kita juga melihat hasil generasi yang ada. Jadi setiap calon orang tua lihat, oh gitu, narkoba, oh pornografi, oh ini pedofili, oh ini LGBT, oh ini seksual bebas, semuanya, oh ini penguguran kandungan yang tinggi sekali, angka-angkanya dan seterusnya. Maka kita terus bilang, oh ya, ini bayiku, ingin aku temukan dia dengan titik besarnya, yaitu minat besarnya dia untuk aku rawat, dan aku tidak ikut gendang orang lain, tidak ikut gendang yang selama ini, tapi aku akan memberikan kepada dia pemahaman, atau aku mengkayakan dia dengan sirah, aku kemudian memperkaya dia dengan adab, akhlak, aku akan memberikan kepada dia yang terbaik, Quran, hadis, dan sebagai muslim ya, dan aku akan memberikan kepada dia pelajaran leadership, kepemimpinan ya, dan aku akan memberikan kepada dia entrepreneur, yaitu kemampuan dia untuk berwirausaha, berdagang dari minat, bakat, dan kemampuannya atau passionnya, dan kemudian menggiring dia ya dengan pilar-pilar di mana kita dapat menemukan kompetensi dia, kita dapat menemukan kompetisi dia, jiwa kompetisi dia, kita dapat menemukan kreativitas dia, kita juga dapat menemukan dia keterampilan dia untuk kolaborasi dengan bungkusan semuanya komunikasi yang benar. Saya tutup dengan ayat yang terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah, maka engkau dapat berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka. Mereka ini anak-anak kita. Dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan-urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Teman-teman semuanya, diaspora, teman-teman semuanya yang menyimak, waktu memang lewat sedikit dan minta maaf, tetapi mudah-mudahan teman-teman menangkap esensi ini, yaitu bahwa kita sebagai orang tua dan calon orang tua, kita tidak boleh menyerah terhadap keadaan. Seburuk apapun, ada satu buah biji bisa ditanam. Walaupun harta kita dipenjara oleh satu keadaan COVID apapun, dan kemudian sekolah anak-anak ini menjadi di rumah, justru disitulah kesempatan kita untuk menggali ya, bagaimana kita memberikan kepada anak-anak kita hak dia untuk menjadi manusia yang hebat, sebagaimana yang pernah ada dalam sejarah Indonesia maupun sejarah Islam kita. Selamat untuk teman-teman bisa merubah paradigma berpikirnya dan melakukan tindakan selaras dengan nubuah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.